Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama-nama anggota kelompok kami. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang virus. Kalian tahu gak, apa itu virus? Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Virus merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus yaitu bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA, ukurannya sangat kecil yaitu antara 25-300 nanometer, untuk 1 nanometer sama dengan 10-9 meter. Tubuh virus tidak berbentuk sel sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Nah sekarang kita akan membahas tentang bakteriofage. Bakteriofage ialah virus yang menginfeksi bakteri. Walaupun spektrum bakteri yang dapat diinfeksi satu bakteriofage itu terbatas, banyaknya bakteriofage yang ada tak terhitung jumlahnya itu, maka sangat mungkin bahwa paling sedikit terdapat satu bakteriofage untuk setiap tipe bakteri. Berikut adalah struktur bakteriofage yang telah kami gambar. Kapsid adalah kulit protein dari suatu virus. Ini terdiri dari beberapa subunit struktural oligomer yang terbuat dari protein yang disebut protomer. Asam nukleat atau DNA adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Selubung ekor berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel hospes dan juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan, reseptor, dan juga untuk menempel pada sel inang. Lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor, dan jarum penusuk berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Jika kita amati tubuh bakteriofage tersusun atas kepala, ekor, dan serabut ekor, kepala berbentuk polihedral, segi banyak, yang di dalamnya mengandung DNA atau RNA saja. Dari kepala muncul tubus atau selubung memanjang yang disebut sebagai ekor virus. Ekor ini bertugas sebagai alat penginfeksi. Bagian antara kepala dan ekor memiliki selubung yang disebut kapsid. Kapsid tersusun atas molekul-molekul protein sehingga disebut selubung protein atau pembungkus protein dan berfungsi sebagai pelindung asam nukleat, DNA dan RNA, dapat membantu menginfeksi virus ke sel inangnya dan menentukan macam sel yang akan dilekati. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Nah ini dia gambar yang telah kelompok kami buat. Dimulai dari tahap adsorpsi, phage melekat pada suatu bakteri. DNA phage disisipkan pada kromosom sel bakteri, lalu ke tahap penetrasi, DNA phage dimasukkan ke dalam sel inang, lalu DNA phage disisipkan pada kromosom sel bakteri, lalu kromosom yang telah tersisipi profage mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Pada kasus yang jarang terjadi, protage dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Setelah memasuki siklus litik tahap replikasi dan sintesis, sel membuat komponen virus. Terakhir tahap pematangan yang diikuti tahap lisis, terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.